Halo, perkenalkan nama saya Jeremy Carvalho Sinuraya dengan NIM 231011402163. Jadi saya adalah mahasiswa dari Universitas Pamulang. Saya sekarang menempuh pendidikan semester 5. Jadi tugas ini dibuat, video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengolahan citra digital. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan apa itu konsep kompresi citra dengan metode RLI atau Run Length Encoding pada mata kuliah pengolahan citra digital. Jadi apa sih itu RLI atau metodenya itu Run Length Encoding itu? Nah, metode Run Length Encoding itu adalah metode kompresi data yang mengganti urutan nilai berulang dengan pasangannya. Jadi itu formatnya itu seperti ini. Sebuah pixel memiliki nilai ditaruh di sini dengan jumlah kemunculan atau jumlah pasangannya yang secara berurutan muncul akan dihitung dan ditaruh di sebelah kanannya sebagai pasangannya. Metode kompresi RLA ini bersifatnya itu lossless, jadi nilainya itu tidak bisa hilang dan bisa dikembalikan. Jadi 100% itu datanya tetap sama. Nah, metode ini juga sangat sederhana dan mudah diimplementasikan dan juga efektif untuk data dengan banyak nilai berulang. Jadi contoh sederhananya itu seperti ini, data originalnya itu kita lihat di sini ada 0 yang muncul secara berurutan itu sebanyak 4 kali dan 25 muncul sebanyak 2 kali berurutan. Maka hasil RL-nya itu menjadi 0 dengan pasangannya 4. Jadi karena di sini ada 4, maka muncul sebagai pasangan 4 dengan nilainya itu 0 dan di sini 255 muncul 2 kali, jadi 2 itu pasangannya sebagai nilai jumlah kemunculan dan nilai pixelnya itu 255. Nah, dari 6 nilai ini menjadi 4 nilai saja. Maka dia ini hemat kira-kira itu sepertiga dengan atau hemat 33%. Ini ada contoh yang lebih kompleksnya lagi. Seperti yang saya bilang tadi, jumlah pixel yang nilainya sama bermunculan berurutan. Nah, di sini kan muncul sebanyak 0 itu 4 kali. Lalu dipecah dengan 255 muncul sebanyak 2 kali. Lalu 00 muncul lagi sebanyak 3 kali dan 255 muncul sebanyak 3 kali. Karena seperti yang saya bilang berurutan, jadi dihitungnya itu per bagian yang berurutan saja. Kayak di sini ada 4 piksel nilai 0, berarti hanya dihitung seperti ininya aja. Karena di sini kan sudah dipecah dengan 255. Nah, jadi prosesnya itu seperti itu ya. Maka kita akan lanjut membahas algoritmanya RLA itu apa. Jadi algoritma RLA itu berfungsi itu menjadi 5 langkah ya. Langkah pertamanya itu ada baca pixel, yang itu menentukan nilai pertama yang akan dibaca sebagai nilai awal. Nah, langkah keduanya itu berhitung berapa kali nilai tersebut muncul. Nah, nilainya itu harus sama dan munculnya itu harus berturut-turut. Langkah ketiga, simpan pasangan dengan format itu nilai, lalu temannya itu jumlah nilai kemunculannya ke hasil kompresinya. Dan langkah keempatnya itu lanjut ke pixel yang selanjutnya gitu dan diulang terus sampai datanya selesai. Dan ini contoh codingannya. Lalu di sini ada keuntungan dan kekurangannya. Keuntungannya itu RLA itu berfungsi untuk sesuatu yang sangat sederhana gitu dan cepat diproses. Seperti yang saya bilang tadi juga, dia itu berfungsinya itu lossless. Jadi datanya itu tidak akan hilang sehingga datanya tetap bernilai 100%. Lalu kekurangannya itu tidak cocok untuk sesuatu yang kompleks gitu. Nah, jadi implementasi aplikasi RLI-nya itu ada format gambarnya seperti BMP, PCX atau TGA, dan untuk suatu mesin yang mengimplementasikan RLI secara nyata di dunia nyata itu ada mesin fax, lalu ada video streaming untuk kompresi frame-nya itu, dan ada game graphics untuk seperti tile map-nya dan sprite-nya, dan ada logo atau kartun dengan gambar dengan area warnanya itu yang solid gitu.
Nah, dan kapan menggunakan RLI itu cocoknya itu untuk seperti sesuatu yang simpel seperti logo, icon, gambar kartun, diagram sederhana, dan dokumen scan hitam putih seperti yang ada di Vex, dan tidak cocok untuk foto landscape, fotografi gitu, dengan gambar atau gambar dengan gradien yang kompleks gitu. Nah, sekarang saya akan mendemo aplikasi yang sudah saya buat, yaitu mini application tentang RLI. Oke, jadi di sini saya sudah membuat codingannya ya. Di sini pertama-tama itu saya menggunakan library-nya itu TK-Inter sebagai UI-nya atau graphic user interface-nya. Dan di sini ada codingan yang sudah saya buat, dan juga NumPy itu untuk menghitung nilai citranya. Di sini ada definisi ininya, variabel-variabelnya, dan juga ada setup untuk UI-nya di sini, dan ada button-nya juga, ada button reset, ada button compress, ada button upload, ada di situ di sini statistik atau output yang akan muncul nanti, dan di sini ada function untuk mengupload image-nya. Ini mengeload image dan mendisplaynya, dan di sini ada mengkompres RLI-nya, dan di sini ada hasil kompresnya dan ditunjukkan gitu. Lalu, nah ini ada outputnya, display output gitu, fungsi reset. Oke, sekarang saya akan run aja programnya untuk mendemo aplikasi. Oke, di sini kita udah mendapatkan mini application-nya. Jadi di sini itu ada beberapa button ya, ada pilih gambar ini buat upload gambar, ada kompresi, ada mereset yang tadinya sudah diupload gambarnya jadi di reset, dengan outputnya juga di reset menjadi blank. Nah, di sini ada outputnya itu, di sini akan menampilkan gambar yang setelah dikompresi. Dan juga ada output RLI-nya itu, nilai RLI-nya yang sudah terkompresi. Lalu di sini juga nanti akan menampilkan jumlah data originalnya, dan juga data yang sudah terkompresinya itu ada berapa pasang gitu. Dan di sini juga ada rasio kompresinya itu ada berapa persen yang terkompresi. Jadi saya akan mendemo aja, saya akan mengupload satu gambar, yaitu ini. Oke, gambarnya sudah saya upload dan juga sudah saya kompresi. Dengan data originalnya itu 400 pixel, data terkompresinya itu ada 9 pasangan dengan rasio kompresinya itu 95,50%. Jadi hampir semuanya itu terkompresi dia. Karena gambarnya itu simple, seperti yang Anda lihat juga kan, ini gambarnya kayak simple aja gitu, warnanya tuh backgroundnya sama, nggak kompleks, dan logo, jadi hanya ininya saja yang dikompresinya gitu, susah gitu. Mungkin cukup sekian untuk RLI-nya. Jadi kesimpulannya itu RLI itu adalah metode kompresi yang sederhana dan efektif, bekerja dengan mengganti nilai berulang dengan formatnya itu kan seperti yang tadi saya jelaskan, nilai yang mau dikompresi dengan pasangan itu jumlah nilai yang muncul secara berurutan nilainya yang sama. Nah, kecocokan RLI itu untuk sekedar gambar-gambar sederhana ya, seperti yang tadi logo, habis itu desain grafik sederhana dan lain-lain. Bersifat itu lossless, seperti yang tadi juga saya sudah bilang, itu lossless itu berarti datanya tidak mungkin hilang, datanya itu hanya berubah format saja. Lalu kurang cocok untuk digunakan foto-foto kompleks dan dengan banyak detail. Lalu saya akan lanjut ke latihan soal. Di sini ada latihan segmentasi warna biru. Saya mengkhususkan ke warna biru. Jadi pertama-tama itu ini codingannya, dan di sini kita akan mengerit
gambarnya ini dengan formatnya ini ya. Dan nanti dia akan mengsegmentasi, jadi hanya mengkhususkan ke warna biru. Saya akan run saja langsung programnya agar kita bisa melihat bersama-sama. Oke, ini dia sudah saya run programnya. Jadi di foto kiri itu adalah foto originalnya. Yang di kanannya itu adalah output yang sudah disegmentasi. Seperti saya bilang tadi, segmentasi itu mengkhususkan ke warna yang biru. Jadi karena dikhususkannya ke warna yang biru, warna-warna lainnya itu diburamkan lah. Jadi kita hanya fokusnya itu ke warna yang biru. Dan ini hasil outputnya. Lalu sekarang kita akan lanjut ke latihan yang kedua, yaitu mengekstrak ciri citra. Di sini sudah saya buat codingannya. Yang pertama itu di sini dia akan menampilkan database dari Apple yang saya dapat dari Kaggle. Oke, ini dia codingannya. Dia akan membaca fitur-fiturnya juga yang di dalamnya itu bentuknya itu nanti akan dibaca sama dia. Oke, saya akan run saja programnya. Oke, di sini sudah saya run. Jadi gambar yang dihasilkannya itu original itu yang di kiri itu dia masih berbentuk apple biasa, masih berwarna. Lalu setelah diproses, dia hanya mengambil bentuknya saja, warnanya dihilangkan dengan proses metode threshold namanya, dan maka menghasilkan output seperti ini. Jadi cukup sekian video dari saya. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan selanjutnya. Sekian, terima kasih.